Indonesia kalah 2-1 atas Cina. Dan ini mulai komentar dari warga Malaysia atau warga tetangga negara ya guys ya. Bagaimana komentarnya melihat ini? Malaysia 2-1. Abang turut kecewa kerana ini merupakan kekalahan pertama Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan kali ini bukan disebabkan oleh wasit dan jurang. Sejujurnya Indonesia telah jatuh ke dalam perangkap tactikal China. Mereka sudah memperkirakan Indonesia akan menyerang secara agresif, dipicu oleh kekecewaan seri dengan baring. Tiongkok fokus mengukuhkan pertahanan yang kuat dan menyerang menggunakan counter attack dan juga bola mati. Situasi menjadi rumit bagi Indonesia ketika mereka kebobolan 2 gol mudah akibat kesilapan pertahanan di babak pertama. Pertukaran pemain di babak kedua memberikan kesan positif bagi permainan Indonesia, terutama dari segi serangan. Pendapat abang, Shin Tae-yong sebaiknya menggunakan pemain tersebut sejak awal, terutama Tom Haye, sang pencetak gol tunggal yang menjadi sumber kreativitas Garuda, dan Rizky Ridho, salah satu back terbaik Indonesia. Kredit perlu diberikan kepada para pemain timnas yang pantang menyerah dan berusaha keras untuk bangkit. Namun tembok besar Tiongkok sulit ditembus. Peluang lolos Piala Dunia masih ada, namun harus mendapatkan hasil positif melawan Jepang terlebih dahulu. Gimana geng? Adakah hal itu bisa terjadi? Komen kat sini. Komen ke sini, komen ya guys. Apakah bisa memetik hasil dari Jepang? China 2, Indonesia 1. Untuk 10-20 minit awal memang totally Indonesia pegang bola. Sejujurnya saya rasa kedua-dua gol China ni sebenarnya atas kesalahan pemain-pemain Indonesia sendiri. Tapi lah, ini kan bola sepak, apa-apa pun boleh jadi. Tambahan pula, game ni kedua-dua pasukan ni memang nak menang. Benarnya masa first half tu China tak ada bagi ancaman besar pada timnas Indonesia. Cuma sedikit kelekan daripada siapa pertahanan menghukum Indonesia. Kita kena bagi kredit kepada pemain-pemain Indonesia yang berlari tanpa henti 90 minit. Sampai pemain-pemain Cina pun ramai yang krem. Kita teman-teman Indonesia, ada lagi tak peluang untuk Indonesia layak ke peringkat seterusnya? Beritahu sikit. China 2, Indonesia 1. Nah, itu tadi beberapa komentar dari warga Malaysia, pengamat bola Malaysia, dan kita lihat bagaimana komentar dari Shin Tae-yong sendiri atas ulasan-ulasan para 첫 번째 골, 두 번째 골에 좀 더 집중력, 우리가 조금만 더 집중했으면 그런 골을 쉽게 주지 않았을 텐데, 가불이 나는 것도 볼 컨트롤 미스테이크가 있을 때 우리가 그걸 좀 더 내고 절대적으로 골을 먹지 않는 상황이 왔을 텐데, 그런 부분에서 집착을 하고 우리 골로 가져오기 위해서 강하게 나와서. Nah, itu lagi ya. Dan juga ada beberapa pengamat dari Indonesia, netizen Indonesia yang juga senada dengan apa yang diucapkan oleh pengamat bola dari Malaysia. Jangan kaget kalau lawan kita jatuh mulu ya. Dia memang gak kokoh karena dia buatan Cina, bukan buatan Jepang. Coba buatan Jepang, lebih kokoh dan tahan lama. Cina 2, Indonesia 1. Akhirnya Indonesia merasakan kekalahan. Dan akhirnya Cina merasakan kemenangan. Ya sudahlah, Indonesia ketemu Cina, ya gitulah, jajah Cina aja. Tapi nggak, di babak kedua justru Indonesia ini mengurung habis Cina. Gila, dari segala macam sisi Indonesia benar-benar menguasai. Cuma yang namanya juga Cina, meskipun terpojok terkurung, tetap bisa menang melawan Indonesia. Aduh, sayang banget ya, ini 2 gol dari Cina ini kesalahan pemain belakang. Sayang banget, sangat amat disayangkan ya kan. Lalu apalagi babak kedua benar-benar pergantian pemainnya tepat banget dilakukan sama Shin Tae-yong. Tom Haye masuk sebagai motor serangan Indonesia di babak kedua. Tertinggal 2-0 cuma oke lah mainnya. Babak kedua Martin Paes gak ngapa-ngapain. Kalau lawan Bahrain memang wasit Dodobol kali ini better lah wasitnya. Cuma namanya juga Cina, punya segala macam cara ya kan, trikinya. Wah, gampang banget jatuh, ngulur waktu. Itu dia benar-benar memecah konsentrasi pemain Indonesia. Di sini Ratmangun sedikit mendapatkan ruang ya, nggak leluasa kayak pertandingan sebelumnya. Asnawi ini yang agak gue sorotin, sayang banget ya, kayaknya di underperform, sayang banget ya. Kecepatannya juga nggak berasa banget nih, nggak kayak dulu gitu. Tom Haye benar-benar mantep, umpan-umpannya manis banget. Nah sekarang nih kayaknya untuk memecah peluang butuh banget yang namanya Arhan. Bener aja Arhan masuk, lempar ke dalam pertama kali langsung berbuah gol melalui Tom
Haye. Cemaran gak dapat banyak kesempatan lempar ke dalam, akhirnya Indonesia tertinggal 2-1 sampai peluit habis. Sebenarnya gue ngarepin banget pertandingan ini berjalan dengan terbuka ya, saling serang. Cuma babak kedua full Cina bertahan. Gak ngerti lawan Indonesia, kenapa lo harus bertahan Cina? Semenakutkan itukah timnas kita? Cuma Travel Show kagak bisa apa-apain ya, susah banget ya emang dikawal habis-habisan dengan segala macam trik. Seandainya kita punya 2 Tom Haye yang bisa ngatur serangan dari di tengah, Indonesia bisa menyamakan kedudukan. Cuma kita cuma punya 1 Tom Haye yang bisa ngatur serangan, yang lainnya ya belum bisa. Meski itu berapa kali dikasih bola sama Tom Haye dibalikin lagi secepat itu, nggak mau di inisiatif maju ke depan, nggak bisa gitu. Memang Tom Haye profesor sangat-sangat dibutuhkan. Semua murni salahnya Sinteyong ya, bermain luar biasa, permainan bagus sebenarnya, tapi bisa kalah ya. Cina berhasil menang atas Indonesia 2-1. Gua berani bilang ini murni salahnya STY ya, salahnya Sinteyong. Kita semua tahu ya, gua pribadi dan gua yakin kalian semua tahu lah kualitas Witan, kualitas Asnawi itu seperti apa. Jauh dibandingkan pemain lain yang ada di starting 11 ya. Tapi yang jadi pertanyaan tuh kenapa STY bisa memainkan mereka di laga ini, di laga penting ini, di laga yang mana kita harusnya bisa meraih 3 poin ya untuk membuka asa melaju ke Piala Dunia di babak fase grup ini ya. Gue gak habis pikir sih ya, banyak sekali rotasi ya. Rizky Ridho ya yang udah pakem sama Jay Izes ya digeser juga sama ya Said Patinama yang biasanya main sebagai subs gitu kan, ini udah jadi starter. Asnawi apalagi ya, ya ini ya salah pelatih sih jelas ya. Gue saat ini mengkritik STY, gue cinta Indonesia, gue cinta timnas Indonesia, tapi ya kekalahan ini pada laga ini ya gue menghormati STY, tapi asli pada laga ini udah Sinteyong. Ternyata bukan patinya juga, karena setelah 10 menit berjalan Indonesia main dengan 3 center back lagi. Jay di tengah, Mes Hilger di kanan, Calvin Verdong di kiri. Wingback kirinya Said Patinama, wingback kanannya Asnawi. Hanya memang pendekatannya lebih ofensif, lebih positif, lebih berani. Pendekatan awalnya menjanjikan, tapi tadi kecolongan ya. Jadi ada bola mati, dengan bebas, set pieces, ada situasi cover bola yang gagal dari Said Patinama. Gue tadi kagak mau bahas malam ini ya, karena nih masih emosi, gue masih emosi. Timnas kita, timnas berekspektasi super tinggi ini kalah melawan Fuyung Hai. Ulang ya, kalah lawan Fuyung Hai, dimana target kita semua, gue yakin semua orang optimis kita menang lawan Fuyung Hai ini. Ayo kita bahas boy, kesalahan apa aja yang dilakukan oleh timnas di pertandingan ini. Yang jelas, yang benar-benar salah. Kenapa Asnawi main sampai menit 85? Kenapa? Why? Sintayong, kenapa Asnawi main sampai menit 85? Kenapa Messi lu ganti di babak kedua? Kenapa? Nathan bermain gak bagus, jujur, banyakan dribble, jujur. Said Patinama, gol pertama, Doi ragu untuk ngambil bolanya. Sisanya mainnya oke sih, Verdong, Jai, El Klamer sama Ragnar juga mainnya so-so. Kalau misalnya mau ditanya, kenapa timnas kita bisa kalah di pertandingan ini? 100% Sintayong, Sintayong. El nggak mau ganti pemain, El nggak mau ganti Asnawi. Why? Kenapa? Oke lah, mungkin gue salah ya, mungkin kalian semua juga salah, karena kita terlalu berekspektasi dengan timnas ini. Kita berharap timnas mainnya bagus, dan ternyata enggak. Jadi marah-marah. Sorry guys, kalau misalnya gue ngegas nih, sorry banget. Gue udah bikin prediksi line up, udah pede menang 3-0, ternyata starting line up begitu. Tom Haye yang harusnya main dari babak pertama, telat mainnya di babak kedua. Gue gak ngerti alasannya apa, gue gak tahu. Dan ada pembahasan kalau misalnya Eliano gak main, itu karena masalah taktikal. Besok gue bahas ya. Kalau misalnya masalah taktikal, alasannya apa? Asnawi yang main sampai menit ke 85, passing kayak nyuting, kontrol bola lepas terus. Gue gak bisa berkata-kata boy, sumpah. Kalau lu nanya kita bisa lolos apa enggak, ini masih belum akhir dari segalanya boy, masih ada 6 pertandingan lagi. Tapi berkaca dari pertandingan ini, evaluasi besar-besaran harus dilakukan oleh Sintayong. Semangat berbenah timnasku, harapan Piala Dunia masih ada boy. Terima kasih, kau jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya.